dari 60 menit menjadi 6 menit dengan inovasi simeksi selama 3 bulan. Saya akan memperkenalkan nama tim kami, yaitu fasilitator Bapak Muhammad Najib, Ketua Philip Purimalua, anggota saya sendiri. Time kegiatan mulai dari minggu pertama bulan Desember tahun 2024 sampai dengan bulan April minggu kedua tahun 2025. Ya. Baik Bapak Ibu Dewan Juri dan Bapak-Bapak semuanya, izin melanjutkan untuk langkah yang pertama, yaitu terkait dengan menentukan aktivitas ya. Jadi ini merupakan flow proses sederhana terkait dengan monitoring geoteks. Jadi kita awali dengan pembuatan patok, kemudian kita pemasangan patok, pengambilan data, pengolahan data, dan yang terakhir yaitu pelaporan. Nah, beberapa di sini ada critical point-nya sebenarnya. Yang pertama itu terkait dengan geologi teknik, bahwa geologi teknik ini cukup parameter kuncinya ya dari operasional penambangan, sehingga dia masuk sebagai implementasi kaidah pertambangan yang baik atau good mining practice. Nah, di dalam geologi teknik ini sebenarnya kita memerlukan sesuatu monitoring yang lebih cepat, lebih real time, dan frekuensi dengan lebih tinggi, karena memang ini terkait dengan keselamatan sistem pertambangan kita. Kemudian untuk saat ini kami hanya menggunakan metode survei yang kita lakukan selama ini di pemantauan geologi teknik, dan terkait dengan monitoring geotek ini saat ini frekuensinya memang masih sangat rendah. Kemudian tanpa adanya monitoring geotek sebenarnya akan berpotensi terjadinya longsor ya cukup tinggi, sehingga yang mengakibatkan terendam cukup besar, yaitu adanya produksi bisa berhenti atau bahkan terjadinya fatality. Nah, ini merupakan inovasi kami yang nantinya akan kami bahas secara lebih dalam di area pengambilan datanya. Berdasarkan stratifikasi masalah yang sudah kami kelompokkan, bahwa ternyata yang mempunyai durasi proses monitoring paling lama dalam kegiatan monitoring itu adalah pengambilan data melalui metode survei ini, sehingga kami sepakat untuk mempercepat proses pengambilan data monitoring khususnya di area disposal dengan target percepatan 90%. Nah, ini kalau kita perhatikan ini merupakan analisa pengambilan data geotek. Jadi ada 5 step di sini. Yang pertama kita menyiapkan tripod. Nah, ini butuh 1 orang untuk menyiapkan tripod ini. Kemudian melakukan pemasangan total station pada tripod dan penarikan titik ukur. Nah, ini juga butuh 1 orang. Kemudian kita butuh 1 kru lagi untuk menempatkan stick pada backset, kemudian kita menempatkan stick kepada target, dan selanjutnya kita melakukan pengukuran. Jadi total di sini kita membutuhkan 3 orang dalam melakukan pengambilan data. Nah, kita akan fokus di sini karena memang pada proses yang kedua ini membutuhkan waktu yang lebih lama, gitu, yang paling lama dalam pelaksanaan kegiatan monitoring geotek. Sehingga kami sepakat untuk mengambil judul yaitu optimalisasi proses pengambilan data monitoring geotek dari 60 menit menjadi 6 menit dengan inovasi sinergi selama 3 bulan. Ya, ini sasaran kami kalau kita tinjau dari aspek mutunya. Yang pertama terkait dengan quality, yang sebelumnya frekuensi kita pengambilan datanya hanya kita lakukan di 2 kali selama sebulan. Nah, ini target kami kita bisa ngambil secara daily, secara harian. Kemudian dari segi cost, saat ini kita menggunakan 3 orang untuk pengambilan data, dan sasarannya kita bisa menggunakan hanya 1 orang terkait dengan pengambilan data, sehingga kita bisa mengefisiensi biaya terkait dengan gaji karyawan dan lembur. Secara delivery-nya kita berharap jauh lebih cepat, jadi 60 menit menjadi 6 menit proses pengambilan datanya. Kemudian terkait dengan moral, harusnya pekerja merasa lebih aman karena monitoring kita lakukan di setiap hari. Secara safety-nya kita bisa merasa lebih aman. Jadi yang awalnya kita hanya monitoring 2 kali, mungkin kita bisa masuk di high-risk, kemudian kita bisa secara daily-nya sehingga bisa menurunkan ke tab yang lebih rendah. Baik, mungkin selanjutnya bisa dilanjut Pak Philip. Baik, untuk langkah kedua yaitu identifikasi sebab akibat, di mana di sini faktor manusia yaitu membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Yang kedua metode kita mengukur patok yang melakukan dengan metode survei. Yang ketiga alat itu hanya tersedia alat total station untuk pengukuran
dari ketiga faktor penyebab di atas kita ada satu penyebab dominan di sini, yaitu proses pengukuran menggunakan total station, sehingga SS Dokumenter menyimpulkan untuk menyelesaikan dengan persentase sebesar 100%. Langkah ketiga di sini menentukan metode solusi. Yang solusi pertama adalah pengambilan data geotek dengan GPS geodetik. Frekuensi pengukuran akan lebih cepat, lebih tinggi, terus biaya mahal, proses pengambilan data cepat, kaki bisa terluka, membutuhkan tenaga satu orang. Solusi yang kedua adalah penambahan alat total station dan kru, frekuensi pengukuran lebih cepat, biaya mahal, proses pengambilan data lama, kaki bisa terluka, membutuhkan tenaga lebih dari 3 orang. Terus yang solusi yang ketiga adalah pembuatan simeksi, di mana pengukuran akan lebih cepat, lebih tinggi, biaya murah, proses pengambilan data cepat, aman dalam pengambilan data, terus hanya membutuhkan 1 orang. Inilah desain yang kami buat, desain simeksi yang bentuknya seperti ini yang kami buat. Oke, baik, terima kasih Pak Philip. Saya akan lanjut di poin keempat, yaitu menyusun rencana perbaikan. Itu engineering akan melakukan restoring, 2 engineering akan mengumpulkan data, 3 yaitu engineering akan membuat konsep desain alat. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Konstruksi akan melakukan instalasi alarm sistem, 2 perbaikan tiang, fabrikasi tiang, tali dan bandul sebagai alat eksternal. Keempat itu evaluasi, yaitu akan melakukan uji coba di lapangan, kedua evaluasi hasil, dan ketiga update prosedur. Ya, baik. Selanjutnya untuk langkah kelima, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama yaitu kita sudah melakukan brainstorming dan pengumpulan data. Kemudian kita sudah membuat konsepnya, desain alatnya nanti seperti apa, sudah kita buat. Dan selanjutnya yaitu proses pembuatan alatnya sendiri, yang kita sebut sebagai simeksi ini. Jadi yang pertama kita modifikasi pada multiboxnya, kemudian kita lakukan pembuatan dudukan baterainya, kemudian kita lakukan pemasangan soket pada toa dan motor sirina yang sudah kita buat, kemudian selanjutnya kita lakukan perakitan sistemnya pada multibox yang sudah kami modifikasi tadi. Untuk yang kelima yaitu kita pembuatan bandulnya sebagai alat ukurnya nanti yang kita akan baca, kemudian kita juga melakukan perakitan tiangnya, pemasangan bandul pada multiboxnya, dan yang terakhir kita lakukan pemasangan tali pada sistem simeksinya sendiri. Dan yang ke-8 ini sebagai reportingnya, jadi kita buat input data dengan tampilan dashboard. Nah ini bisa kita akses secara real time, secara semuanya bisa mengakses, namun sebenarnya tertentu saja yang bisa mengakses ini, ya, khususnya di operation, yaitu dengan menggunakan AppSheet. Ini open source. Ya, kita sudah melakukan uji cobanya di lapangan dengan beberapa variasi pergerakan lereng atau displacement pergerakan tertentu. Kita tempatkan di Wisdom Jara-Jara fase 4, dan kita juga sudah coba mengevaluasi hasilnya. Ini tampilan dashboard yang sudah kita buat gitu. Jadi di sini menerangkan nanti adanya pergerakan berapa mili, berapa senti, dan masing-masing ada statusnya seperti apa. Waktu presentasi tinggal 5 menit. Iya. Kemudian sebenarnya secara kendala juga ada kendala ya terkait dengan pelaksanaannya, seperti motor sirina rusak, kita sudah melakukan penggantian. Kemudian instalasi yang terbalik, kita juga sudah melakukan identifikasi dan memperbaiki terkait dengan instalasinya. Nah, secara validasi perbaikan juga sudah kelihatan. Jadi waktu pick up data sebelum perbaikan kita 60 menit dengan frekuensi pengambilan data 2 kali selama sebulan. Setelah perbaikan kita bisa sekitar 3 menit pengambilan datanya, dan pelaporannya juga frekuensinya jauh meningkat. Sehingga SS Dokumenter ini berhasil kami mempercepat pengambilan data geotek sebesar 3 menit atau dengan capaian 95%.
Ya, untuk langkah ke-6 ini sebelum perbaikan kita ada 5 step, dan setelah perbaikan dengan metode seleksi tadi kita menjadi 3 step untuk pengambilan datanya. Nah, kemudian untuk targetnya, capaian targetnya yang kita rencanakan di 6 menit di 90%, penurunannya kita bisa menurunkan di 3 menit dengan capaian 95% dengan menggunakan alat seleksi ini. Kemudian terkait dengan aspek mutunya, kualitinya kita bisa lihat bahwa proses monitoring kita bisa lakukan secara daily, secara harian, yang sebelumnya 2 kali sebulan. Kemudian cost-nya juga bisa turun karena kita hanya membutuhkan 1 orang terkait pengambilan data. Secara delivery-nya jauh lebih cepat dari 60 menit dan 3 menit. Secara moral juga pekerja merasa lebih aman karena kondisi lereng terpantau setiap hari. Secara safety-nya dia bisa turun karena ke low risk karena memang kita melakukan mitigasi yang lebih rapat. Nah, ini untuk kinerja keuangannya, jadi selama perbaikan kita butuh sekitar Rp300.000, kemudian potensi biaya keluar selama 1 tahun ketika kita belum melakukan perbaikan itu di 230 juta, sedangkan setelah kita lakukan perbaikan ada di 48 juta, jadi sekitar efisiensinya di 181 juta. Nah, ini beberapa testimoni pihak terkait. Kemudian yang terakhir kita di step 7, langkah yang terakhir yaitu menetapkan standarisasi. Jadi ini sebelum perbaikan alat ukurnya kita melakukan total station, kemudian kita lakukan 2 kali selama 1 bulan, dan setelah perbaikan kita menggunakan alat seleksi kita, kemudian pengukuran kita lakukan secara harian. Kita sudah coba lakukan sosialisasi juga di lapangan terkait dengan penggunaan alat ini, pembacaan datanya, serta kita coba lihat untuk sustainability innovation-nya. Jadi terlihat cukup konsisten setelah adanya perbaikan. Frekuensi pengambilan datanya jauh lebih tinggi, yang sebelumnya 2 kali menjadi jauh lebih tinggi, dan waktu pengambilannya juga menjadi jauh lebih cepat. Ya, baik, mungkin demikian. Terima kasih dari kami. Sekalian akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kurang dari 12 menit ya waktu presentasinya. Mungkin langsung saja kami persilakan untuk 1 audiens yang mau bertanya, mau sebutkan nama dan dari satuan kerja mana. Dipersilakan 1 orang. Tidak ada yang ingin bertanya ya? Baik, kalau seperti itu selanjutnya kita akan langsung sesi tanya jawab untuk para dewan juri, dipersilakan.